Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Zaidulmaya. Saya akan menjelaskan metode 10 dan ini merupakan praktikum yang pertama dan semua asetnya sudah disediakan. Kemudian pada custom reflection ini kita mengubah pada mapping, kita ganti dengan latitude, longitude, layout. Kemudian pada convolution type kita ganti dengan specular glossy reflection. Kemudian pada tekstur type-nya kita ganti default. Pada tekstur shape kita ganti curve. Dan kemudian kita centang pada pick up exchange. Selanjutnya kita klik apply. Dan selanjutnya pada baterai prefab. Di sini kita setting pada rendering, lighting setting. Kita ganti skybox material dengan default skybox. Pada sunsource kita ganti non-light. Kemudian pada environment lighting kita ganti skybox. Kemudian pada source environment reflection kita ganti custom. Jika kita pilih custom, dia akan tampak lebih gelap. Dan kita coba mengganti source-nya, kita ganti skybox. Dan ketika diganti skybox, dia akan tampak lebih cerah. Selanjutnya pada praktikum kedua, membuat laser pointer menggunakan projector dan line render. Dan di sini merupakan praktikum kedua saya dan semua asetnya sudah disediakan. Dan kemudian kita cari projector light. Dan di sini pada projector light kita duplicate dan kemudian kita ganti namanya dengan projector laser. Dan kemudian projector laser ini kita buka scriptnya dan kita mengganti beberapa. Yang pertama pada projector slash laser ini, yang awalnya projector slash light kita ganti slash laser. Kemudian pada blend 11 ini yang awalnya DST color 1 kita ganti dengan blend 11. Dan kemudian pada main color laser material, pada material laser material ini kita ganti main colornya dengan red. Pada object pointer prefab pada MS laser maximum hits, kemudian maximum span 1, span 2, kemudian rack shoulder, kemudian maximum rack arm, maximum rack board arm, maximum rack hand. Dan kemudian pada pointer prefab ini kita tambahkan yang bernama laser projector. Kita mengubah size-nya menjadi 0,1. Selanjutnya kita akan membuat line render baru yang dengan nama line matte. Dan di sini pada inspektor line matte kita ganti tint color-nya menjadi red.
kemudian pada super particle factor kita ganti dengan 1,5. Selanjutnya kita akan membuat script yang bernama laser aim, dan pada script laser aim ini terdapat beberapa variabel seperti line width sama dengan 0,2 f, regular color sama dengan new color 0,5 f, 001, bearing color sama dengan new color 0,31 f, 001, kemudian material line mat yang tadi dibuat, kemudian vektor 3 line n, dan projector watch line render line. Di sini terdapat fungsi start yang di dalamnya terdapat variabel line yang digunakan untuk menginisialisasi komponen line render. Kemudian line dot material sama dengan line mat, ini dia memanggil material line mat. Kemudian pada colornya kita ganti dengan tint color seperti pada line mat tadi, dan set vektor kedua. Kemudian setting width-nya kita ganti line width dan line width, dan plot sama dengan get komponen projector, ini dia akan memanggil komponen projector. Dan pada fungsi update terdapat jika psikis.request transform to position yang digunakan ketika si player berjalan, dia akan ketika si player berjalan maka lasernya juga dia akan berpindah tempat, dan ketika berpindah tempat itu tint colornya juga masih tetap sama, yaitu berwarna merah. Script laser aim ini kita masukkan ke laser projector, dan pada inspector laser projector ini kita mengganti line width-nya 0,2. Kemudian dalam line ini kita mengisikan dengan line yang tadi dibuat, dan ini merupakan hasil dari partikel kedua, dan bisa dilihat di sini tampak dua laser dengan dua efek yang berbeda. Dan ketika saya jalankan, dia juga bisa berpindah lasernya. Seperti ini. Selanjutnya pada praktikum ketiga, membuat lighting pada skin sederhana dengan menggunakan light map dan light props. Dan ini merupakan praktikum ketiga saya, dan semua asetnya sudah disediakan. Dan untuk yang pertama, kita men-set up lighting pada directional light, kita ganti pada modenya, kita ganti big, kemudian kita centang pada static, dan kemudian kita men-set global illumination untuk skin, itu pada window rendering lighting setting. Kemudian pada skybox material kita ganti skybox prop, kemudian pada source kita ganti directional light, kemudian pada source kita ganti skybox, kemudian pada intensity multiple kita ganti 1, pada ambient mode kita ganti big. Dan selanjutnya pada lamp ini kita centang pada generate light map
UVS, kemudian kita play. Kemudian pada rollerball, pada mesh render kita ganti size-nya 1, kemudian pada elemen 0 kita ganti rollerball grip, kemudian pada kill shadow kita ganti on, kemudian kita centang reset shadow, kemudian pada leg props, kemudian pada leg props kita ganti blank props, pada reflection props kita ganti blend props. Dan kita membuat leg prop group. Dan selanjutnya kita akan men-search prop. Dan kemudian kita mengubah layoutnya. Pada window layout kita pilih yang 4 split, maka tampaknya seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke layout default saja. Dan kemudian pada tugasnya ini kita menambahkan leg prop ke semua lantai dan bukan hanya di lantai atas saja, yang mana pada prop ini terdapat 3 lantai, 1, 2, dan 3, yang mana nanti bolanya bisa menggelinding dari lantai 3 ke lantai 1. Dan sebelumnya pada tugas hanya terdapat 1 lantai saja, dan kemudian di tugas kita menambahkan dengan lantai 2 dan 3. Dan ini merupakan hasil dari praktikum 3 dan tugas yang nanti bolanya bisa menggelinding dari lantai 3 ke lantai 1. Dan ini kita masih berada di lantai 3. Kita coba gelindingkan bola, kemudian dia turun melalui terowongan, dan di lantai 2, kemudian dia turun lagi, kemudian dia turun lagi ke lantai 1. Dan ini merupakan bola sedang berada di lantai 1. Sekian. Dan di sini bola juga bisa melompat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.